Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اللقاء نبحث عن فعل المضارع وفعل الأمر وعلامتها. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari', fi'il amr dan tanda-tandanya. Ma huwa fi'lul mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata yang menunjukkan arti pada masa sekarang, pada masa yang sedang dilakukan, pada masa yang akan datang. Dalam bahasa Inggris bisa dikenal dengan simple present tense, simple present continuous tense, atau simple future. Perhatikan contoh fi'il mudhari' berikut ini. Bentuk fi'il mudhari' di sini ada 14. Yang mana bentuk fi'il mudhari' dalam ilmu shorof biasa dikenal dengan tasrif secara lughawi, yaitu perubahan katanya dari 1 sampai 14, mulai dari yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Perubahan fi'il mudhari' ini harus sesuai dengan isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti yang bentuknya juga ada 14. Fi'il mudhari' harus sesuai dengan kata ganti. Yang mana kata ganti dalam bahasa Arab ini ada 3. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dhamir mutakallim wahda, yaitu ana, yang artinya saya. Kalau saya sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'-nya adalah af'ulu, diawali dengan alif, diakhiri dengan harokat kasroh. Sedangkan nahnu dikenal dengan mutakallim ma'al ghair, yang artinya adalah kami atau kita. Kami, kita sedang mengerjakan, maka di sini fi'il mudhari'nya adalah naf'ulu, diawali dengan nun, nahnu, diakhiri dengan dhamma. Kemudian yang kedua adalah dhamir, dikenal dengan dhamir mukhatab, mukhatabah, yang artinya orang yang diajak berbicara. Mulai anta, antuma, antum mukhatab, sedangkan anti, antuma, antunna mukhatabah. Orang yang diajak berbicara laki-laki dan perempuan. Perhatikan contoh berikut ini. Anti, kamu perempuan. Jika fi'il mudhari'nya kamu perempuan sedang mengerjakan, maka taf'ulina, diawali dengan tak, diakhiri dengan ya nun. Kemudian antuma. Antuma di sini kamu berdua sedang bekerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah taf'ulani, diawali dengan tak, diakhiri dengan alif nun, menunjukkan berdua, alif nun. Kemudian antunna, yang berarti kalian perempuan sedang mengerjakan. Kalian perempuan. Nah, kalau kalian perempuan sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah taf'ulna, diawali tak, diakhiri dengan nun jamak muannas, menunjukkan perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki. Kamu laki-laki sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya di sini adalah taf'ulu, diawali tak, diakhiri dengan harokat dhamma. Antuma, kamu berdua, laki-laki perempuan, sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah taf'ulani, diawali huruf mudhari'at ta, diakhiri dengan alif nun, menunjukkan perempuan. Kemudian antum, kalian, ini bisa laki-laki perempuan, sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah taf'uluna, diawali dengan tak, diakhiri dengan waw nun. Kemudian kata ganti yang ketiga adalah dikenal dengan ghaib, ghaibah.
Ghaib itu menunjukkan orang orang yang dibicarakan itu laki-laki, kemudian ghaibah itu yang dibicarakan adalah perempuan. Mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Perhatikan di sini, hiya. Nah, dia perempuan satu. Kalau sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya menjadi taf'ulu, diawali dengan ta, diakhiri dengan harokat dhamma. Huma, mereka berdua perempuan. Artinya, mereka berdua sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah taf'ulani. Diawali dengan ta, diakhiri dengan alif nun. Huma, mesti kalau menunjukkan berdua, maka diakhiri dengan alif nun. Hunna, mereka perempuan sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulna. Diawali dengan ya, diakhiri dengan nun jamak muannas. Kemudian huwa, ini adalah dia laki-laki satu sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu. Diawali dengan ya, diakhiri harokat dhamma. Huma, mereka berdua, untuk laki-laki perempuan sedang mengerjakan, maka diawali dengan ya, diakhiri dengan alif nun. Yaf'ulani. Hum, mereka laki-laki perempuan sedang mengerjakan, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'uluna. Diawali dengan ya, diakhiri dengan waw. Ini adalah tanda yang melekat pada fi'il mudhari', itu adalah diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu ya, ta, alif, dan nun. Biasa disebut dengan anaitu. Huruf alif, nun, ya, dan ta, untuk lebih memudahkan kalian dalam mengingat tanda-tanda fi'il mudhari' yang melekat. Kemudian akhirnya ini silakan difahami ciri-cirinya. Selanjutnya, tanda-tanda fi'il mudhari' yang lain ini bisa didahului huruf qad. Jika di sini ada fi'il mudhari', nah fi'il mudhari' ini bisa didahului dengan huruf qad. Kalau qad ini masuk kepada fi'il mudhari', maka dinamakan qad taqlil, yang artinya terkadang. Contohnya, qad yaqulu haqqan. Terkadang dia mengatakan, terkadang dia berkata dengan jujur. Kemudian contoh yang lain adalah sin. Nah, ini tanda fi'il mudhari' yang lain adalah sin. Sin bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Contohnya, sayaqulu haqqan. Artinya, terkadang dia berkata. Artinya, dia akan berkata dengan jujur. Jadi sin ini berarti akan. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari' ini berarti terkadang. Kalau sin ini berarti akan. Sayaqulu haqqan, dia akan berkata dengan jujur. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah saufa. Saufa ini bermakna akan. Akannya ini ada jarak. Kalau sin waktunya akan segera dilakukan, ya, dalam waktu dekat. Kalau saufa ini jaraknya agak lama, bisa juga. Kalau agak lama itu bisa diartikan jadi suatu cita-cita. Jadi mengartikannya bisa kelak. Saufa yaqulu haqqan. Dia kelak berkata dengan benar. Seperti itu. Oke. Untuk fi'il yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah. Kata perintah ini tujuannya pasti untuk memerintahkan kepada seseorang, dan ini berlaku biasanya ditujukan kepada orang yang diajak berbicara. Mulai domir anta,
antuma, antum, anti, antuma, antunna. Perhatikan di sini. Anta, kamu laki-laki, kerjakanlah. Nah, ya Ahmad, kerjakanlah. Misalnya, ya Ahmad, uf'ul. Nah, uf'ul ini adalah bentuk dari fi'il amr yang pertama, kata ganti anta. Kemudian yang kedua adalah uf'ula. Nah, ini dari kata antuma menunjukkan dua laki-laki, perempuan, kerjakanlah. Ya Ahmad wa Aisyah, uf'ula, kerjakanlah. Uf'ulu. Nah, ini kerjakanlah. Nah, ini berlaku untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Uf'uli, anti. Nah, ini untuk kamu perempuan, ini diakhiri ya. Kemudian uf'ula, antuma, kamu berdua perempuan, kerjakanlah, sama dengan yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah uf'ulna. Ini diakhiri dengan nun jamak. Seperti itu. Cara membuat fi'il amar itu dilihat dari fi'il mudhari'nya, hilangkan huruf mudhari'nya, kemudian ganti dengan alif, dan disesuaikan dengan harokat pada ain fi'ilnya, lalu harokat yang terakhir adalah disukun. Nah, semoga materi yang disampaikan bermanfaat, dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ila liqa, ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.